Action. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Nah, saudara, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang efek atau detoksifikasi pada proses empowerment. Nah, sekarang buat Anda para praktisi Reiki, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa dalam melakukan terapi itu ada kode etik dalam Reiki. Jadi tidak semata-mata ketika Anda menjadi praktisi terus Anda bisa melakukan apa saja. Nah, yang tidak boleh atau kode etik yang ada di dalam Reiki adalah yang pertama, ketika Anda mau menyembuhkan, Anda harus izin. Artinya harus pengetahuan orang yang disembuhkan. Kenapa begitu? Karena penyembuhan itu ada dua sisi yang bergerak bareng. Sisi penyembuh dan yang disembuhkan. Untuk mendapatkan efek penyembuhan yang baik, maka dua sisi ini harus bekerja sama. Salah satu cara yang dilakukan untuk para penyembuh adalah memerintahkan atau meminta yang akan disembuhkan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan akan kesembuhan penyakit yang diderita. Biasanya kalau saya selalu mengatakan, Pak, Bu, silahkan berdoa, memohon kepada Allah, mohon ampunan dan kesembuhan atas segala perilaku yang telah kita lakukan selama ini. Setelah itu baru saya alirkan energi ilahi. Itu. Jadi harus ada connection with client. Jadi nggak bisa, kalaupun bisa sangat tidak efektif karena orang yang disembuhkan nggak ngerti kalau dia sedang disembuhkan. Tetapi kalau dia mengerti maka akan terjadi interaksi yang luar biasa. Yang kedua, kode etik Reiki tidak menggunakan kesempatan atau mencari keuntungan pribadi. Jadi ketika Anda melakukan terapi, letakkanlah tangan, kalau Anda masih percaya dengan ditempelkan, maka tempelkanlah tangan itu diletak di tempat yang tidak tempat yang aman. Aman itu artinya tidak menimbulkan fitnah. Misalkan di punggung. Punggung itu meskipun kanker payudara ya Anda harus letakkan di punggung gitu, bukan di payudara karena itu akan menimbulkan fitnah yang tidak benar. Sehingga efek yang akan dimunculkan adalah terjadinya sebuah kepercayaan yang terbangun dengan baik. Jadi pada tingkat tertentu Anda tidak perlu pegang. Anda tidak perlu pegang, Anda cukup bimbing, lalu katakan, sekarang saya siap menerima energi ilahi. Itu sudah merupakan sebuah guidance untuk dia mengakses energi ilahi. Karena pada tingkat tertentu nanti Anda akan bisa mampu menyembuhkan dengan cakra asna, dengan cakra jantung, dengan cakra tenggorok. Mereka bisa bekerja untuk menyembuhkan masing-masing target yang ditentukan. Yang ketiga, tidak boleh menarik biaya. Jadi kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih ya karena niatnya memang membantu. Jadi ketulusan dari apa yang Anda lakukan itu membuat diri Anda merasa berharga. Orang yang merasa dirinya berharga karena dia bermanfaat. Orang yang percaya diri karena dia merasa bermanfaat. Nah, buat Anda para praktisi, Anda sudah dikarunia oleh Allah sebuah kemampuan menyembuhkan dengan the empowerment itu dengan cara yang begitu mudah. Jadi bersyukurlah. Yang berikutnya, jangan pernah menjanjikan kesembuhan. Karena kesembuhan itu hanya milik Tuhan. Kesembuhan hanya milik Allah, sehingga kita hanya sebagai media untuk melakukan penyembuhan. Jadi ingat, para praktisi Reiki, pegang itu dan jadikanlah diri Anda sebagai penyalur untuk kesembuhan orang lain.